Apa warga Dusun Wonoayu lah ini peserta ini sudah siap merapat ke rumahnya Bapak Kasun, kepala dusun. Nah, suasana ini sudah siap ready nang digowo. Ini yang perlu disiapkan untuk dibawa ke pesarian. Gitu loh persiapan. Saudara-saudara yang sudah berkumpul di sini untuk kita nanti akan melaksanakan kirap bersih dusun dan haul Mbah Dewi Mas Mauna. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan dan kelancaran dari kirap yang nantinya akan kita laksanakan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama nanti untuk urut-urutan barisannya. Yang paling depan nanti adalah Bapak Kepala Dusun, Bapak Samian, bersama dengan Bapak Kuwowo, Pak Iwan, paling depan ya. Nah nanti beliau berdua ini nanti akan bawa kendil kecil yang sudah saya persiapkan. Nah, itu nanti di dalamnya ada garamnya, Pak Wo. Mohon nanti jenengan taburkan ya, di sepanjang jalan kita menuju ke pesarian sesuai dengan rute yang sudah nanti kita tentukan, sambil nanti jenengan berdoa di dalam hati supaya bumi Wonoayu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kemakmuran, kejayaan dan juga kerukunan untuk semua warganya. Okay? Dewi Mas Mauna ingkang kaping 957 tahun sakmenika. Angsale kula panjenengan sami bakti dumateng panjenenganipun almarhum Mbah Dewi Mas Mauna sawangunipun nyuwun idi pangestu. Udah prosesi ya, persiapan langsung ditata sesuai dengan prosesnya tadi, urut-urutannya kula. Oke, nah ini tumpeng kendit namanya Lur. Oke Bolo, ini prosesi persiapan mau jalan arah jalan bersama beberapa tumpeng nasi kuning dan tumpeng kendit dari beberapa unsur tokoh masyarakat dan pamong Dusun Wonoayu dan para ulama dan para sesepuh dan pemuda-pemudi Dusun Wonoayu. Ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu Muhammad Muslim. Ini Bolo. Nah, ini jolennya belakang. Nah, siap. Oke Bolo. Jolennya belakang tuh loh. Nah, jolennya di belakang itu ada beberapa tumpeng, ya, 2 tumpeng. Sudah menuju, ya sudah posisi berada di RT 05 Bolo. Nah, Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad.
Oke polo, ini suasananya sudah persiapan acara, sudah ready dulur kondisinya. Arah lah, iya ya. Buat ini sudah lah, oke pelur. Lah inilah warga RT dari RT 3 ya. Di Mas Maunah, para pengiring dari beberapa warga, tokoh masyarakat, ulama dan warga yang mewakili itu loh. Ini ada beberapa lah, ini ada kendi ya, ada kendi juga. Ini tumpeng kendit. Nah, lalu ada tumpeng lagi, satunya lagi tumpeng nasi kuning. Nah, kalem. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ini jolennya paling belakang pasukannya. Maju. Wah, ini terus. Tak suruh nih. Sangga iki lho. bisa tersapu. Oke, lanjut diningkas. Mendek mana pol? Mendek pol. Si sabar, pendek. Suasana sangat meriah, dulur. Suasana sangat meriah sekali. Antusias masyarakat lumayan ikut meramaikan hall Mbah Dewi Mas Maunah Bolo. Nih, Pak RT nih, Kosim, jenenge iki RT Kosim. Tolong ambil aman nomor kemarin. Ya, ini dari Ibu Lurah juga ada dari beberapa ini tuh. Kepala Desa Jagir Joyoso beserta perangkat ingkang kula hormati para ulama sesepuh sepuh aji sepuh khususipun ingkang wonten dusun Wonayu, ingkang kula hormati Bapak Kepala Dusun Wonayu beserta perangkat yang lainnya, RT RW, ugi dumateng para ibu ingkang hadir dalem menika. Alhamdulillah puji syukur dumateng Gusti kami berterima Allah Ta'ala ingkang gadahi kesalahan pati kita sami. Hari ini, malam hari ini di Kamis Kliwon Jumat Legi, untuk yang pertama kita melaksanakan haul dari leluhur dusun Wonayu menika
Mbah atau Eyang Dewi Maunah nih, Dewi Maunah. Mungkin semua ini menjadikan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam berpasalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu, kita nanti syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya banyak membicarakan tentang siapa beliau ini, ibu-ibu sampun ngantuk. Umur yang ngantuk punya gak sesuatu. Alhamdulillah. Jadi tidak kenal maka tak sayang. Mungkin sebagian sudah kenal saya, tapi sebagian juga belum. Tepangaken nama lengkap saya Ahmad Haryo Setawaseso. Saya lahir di Madura karena bapak orang Madura, namun besarnya di Jombang karena ibu saya ada di Jombang, di desa Mayangan, kecamatan Jogoroto, tepatnya di Pondok Pesantren Darussofikin Mbah Yai Soleh. Itu tempat saya dibesarkan di sana. Saat ini saya punya istri satu, itu bersama ibu Butara itu yang pakai hijau-hijau itu istri saya, istri tercinta yang selalu mendampingi kemanapun saya melakukan kegiatan semacam ini, dengan 5 orang putra dan 2 orang putra dan 3 putri, 2 cucu. Pun sepuh, wis tuwek iki asline. Rumah saya saat ini ada di Mangliawan, desa Mangliawan, Pakis, atau yang lebih dikenal dengan Wondit. Daerah Wondit sing kata ini kalau Bu. Biasanya biar riyoyo ini kan rekreasi ini mereka. Kehadiran saya di sini awalnya sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu atas undangan dari Bapak Kepala Desa Pak Didit di dalam rangka untuk menelusuri sejarah desa Jatirejoyoso yang alhamdulillah untuk kecamatan Kepanjen itu sudah ada 7 desa yang kita telusuri sejarahnya, tinggal menulisnya Bu, karena masih butuh waktu dan penelitian. Nah, bicara tentang sejarah desa Jatirejoyoso, salah satunya tidak bisa dilepaskan dengan dusun Wonoayu, yang mana pastinya ketika bicara dusun atau desa kita mengenal yang disebut dengan bedah kerawang atau cikal bakar. Dan kebetulan disinilah makam beliau. Siapa beliau nanti akan saya awali dari sejarah pertama hingga nanti beliaunya dimakamkan di sini. Bahwasanya wilayah desa Jatirejoyoso yang termasuk di dalamnya adalah Wonoayu ini dulu disebut dengan alas kenyo. Kenyo itu berarti perawan ya, jadi hutan yang masih belum dirambah atau hutan yang wingit, istilahnya, maka disebut dengan alas kenyo, merupakan bagian dari kerajaan Sengguru. Nah, Sengguru itu sekarang jadi desa yang di selatan itu Bu. Sebetulnya itu adalah nama sebuah kerajaan yang didirikan kurang lebih abad ke-7 tahun 680-an. Jadi abad ke-7 680 ada namanya kerajaan Sengguru, yang kemudian kalau di Jawa Tengah ada Medang Kamulyan, kalau di kota Malang, daerah utara Malang ada kerajaan Kanuruhan. Nah, kalau kita sekarang mengenalnya dengan Kanjuruhan, itu sebetulnya namanya adalah Kanuruhan. Jadi eranya adalah era abad ke-7. Nah, itu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Kasiwan atau Kaisnawan atau yang sekarang kita kenal dengan Hindu. Jadi Sengguru ini adalah kerajaan Hindu Bu. Jadi bukan kerajaan Islam atau bukan kesultanan, tapi kerajaan Hindu di dimulai di awal abad ke-7. Perkembangannya Sengguru ini
maka Sengguru ini menjadi bagian, karena ini adalah kerajaan kecil, kerajaan yang punya otoritas, punya kekuasaan sendiri, tapi masih di bawah kerajaan Daha atau Kediri. Nah, setelah Daha Kediri ini runtuh oleh Tumapel atau kita mengenalnya dengan kerajaan Singosari, maka Sengguru adalah bagian dari kerajaan Singosari atau Tumapel. Ketika Singosari Tumapel ini ambruk, berdirilah Majapahit. Maka Sengguru adalah kerajaan bagian dari Majapahit sisi selatan yang kemudian disebut dengan Benteng Kidul Majapahit. Ketika Majapahit runtuh karena perkembangan Islam yang merambah ke tanah Jawa, karena Islam yang berkembang pesat di tanah Jawa, maka Sengguru menjadi kerajaan Hindu sendiri. Karena Majapahitnya sudah menjadi Islam, kayak yang kita kenal dengan Demak, Sengguru berdiri sendiri. Jadi sampai di abad ke-15, 1478, Sengguru itu masih kerajaan Hindu. Jadi kalau di catatan-catatan sejarah, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa ada dua. Yang pertama adalah Sengguru, yang kedua adalah Balumbung, atau sekarang kita kenal dengan Blambangan atau Banyuwangi. Ini ada kaitannya Bu nanti antara Sengguru dengan Banyuwangi. Nah, Sengguru inilah yang kemudian di era Mataram, ketika sudah runtuh disebut dengan Kepanjian. Nah, kemudian kita kenal sebagai Kepanjen. Nah, siapa pemimpin kerajaan Sengguru? Di awal dipimpin oleh Menak Sengguru. Jadi rajanya adalah secara turun-temurun bergelar Menak Sengguru atau Minak ya, Minak kalau orang lebih enak menyebutnya dengan Minak Sengguru. Sebenarnya itu penyebutan yang benar adalah Menak Sengguru. Ini sampai dengan Majapahit terakhir masih dikuasai atau bergelar Menak Sengguru 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah Majapahit runtuh, Sengguru dipimpin oleh yang disebut dengan Adipati Terung. Nah, Adipati Terung ini yang memimpin kerajaan Sengguru di era terakhir Majapahit. Beliau mempunyai 3 putra, tapi yang putra ini tidak tercatat dalam sejarah Bu. Cuma siapa namanya, di mana tidak. Hanya yang tercatat di dalam prasasti Menak Waruju, Adipati Terung memiliki 2 orang putri yang luar biasa yang disebut dengan Dewi Kenconosari dan Dewi Kenconomas. 2 seorang putri yang sekaligus sebagai senopati perang. Jadi 2 putri perempuan, tapi ini juga senopati atau panglima perangnya kerajaan Sengguru. Yang Dewi Mas Kenconosari atau Dewi Kenconosari itu keahliannya adalah memanah, memimpin pasukan panah. Sedangkan Dewi Kenconomas itu memimpin pasukan tombak milik kerajaan Sengguru. Ketika perkembangan Islam yang begitu mengancam keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu, maka yang namanya Sengguru ini melakukan penyerangan terhadap pusat pemerintahan Islam saat itu yang kita kenal dengan Giri Kedaton yang ada di Gresik. Di perjalanan ini pasukan Sengguru dipimpin langsung oleh Adipati Terung bersama 2 putrinya. Sementara putranya disuruh tinggal di kerajaan karena untuk menjaga kerajaan. Jadi yang berperang siapa? Yang memimpin yang pertama adalah Adipatinya sendiri, yaitu Adipati Terung bersama 2 putrinya, Dewi Kenconosari dan Dewi Kenconomas. Sempat berhenti
Ini kalau di keterangan sejarah pun ya, jadi ini bukan kata saya, kata Ki Seto, bukan, tapi ini ada catatan sejarah yang kami sampaikan adalah catatan sejarah. Berhenti membuat base camp di daerah Krian sebelum ke arah Gresik. Makanya di sana ada desa Terung. Di Krian, Sidoarjo itu ada desa Terung dan juga ada petilasan Dewi Kencono Sari dan Dewi Kencono Mas ada di sana. Cuman beberapa orang di sana juga mengatakan petilasan itu juga sebagai makam dari Dewi Kencono Sari dan Dewi Kencono Mas. Ketika itulah Sengguru yang dipimpin oleh Adipati Terung menyerang Giri Kedaton yang saat itu dipimpin oleh Sunan Dalem. Jadi Sunan Girinya sudah tidak ada, sudah wafat, putranya yang memimpin. Penyerangan ini dibantu oleh sepupu Adipati Terung yang menjadi Raja Balumbung atau Kerajaan Belambangan. Kalah Bu adalah Giri Kedaton, jadi sempat kalah. Artinya kenapa bisa kalah? Karena Giri Kedaton tidak memiliki pasukan. Karena mereka itu disebut Giri Kedaton, pusat pemerintahan Islam, isinya adalah para santri yang belajar agama Islam. Dihancurkan Bu. Dalam catatan jelas, beberapa sejarah juga mencuplik bahwa penyerangan Sengguru ini menghabiskan, meluluhlantakkan keraton atau Giri Kedaton sampai rata dengan tanah. Artinya masyarakat atau kerajaan Hindu Sengguru ini menyerang kerajaan Islam atau pusat kerajaan Islam. Itu sebenarnya bukan kerajaan, tapi pusat perkembangan agama Islam yang disebut dengan Giri Kedaton. Namun saat itulah Sunan Dalem menegur di dalam, nanti ada juga catatan di Suruk Singonegoro, catatan yang ada di Giri Kedaton, menegur yang namanya Adipati Terung. Kenapa seorang kesatria kok menyerang, menghancurkan tempatnya para Brahmana? Jadi artinya ulama-ulama saat itu, ulama-ulama Islam tetap dalam kasta atau disebut dengan Brahmana. Jadi belum ada istilahnya ini Sunan, Kiai, Ustadz, belum ada istilah itu. Tetap dalam catatan itu disebut Brahmana atau bahkan Raja Pandita. Itu di lontar-lontarnya berbunyi seperti itu. Jadi belum istilahnya belum disebut dengan Sunan Giri atau belum. Jadi di bawah kepemimpinan para Sunan itu masih disebut dengan Pandita Raja atau Brahmana Raja. Nah itu karena ini bahasanya adalah bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Maka penyebutannya adalah tetap seperti itu di dalam catatan sejarah. Karena ditegur seorang kesatria menyerang Brahmana, ibaratnya kenapa nih? Tentara kok nyerang kiai atau pondok pesantren dan itu tidak memiliki adab atau trapsilo, melanggar adab dan trapsila tata kehidupan, tata sosial di era itu. Sehingga apa? Adipati Terung ini karena diajak berdebat tentang kedudukan kesatria dan Brahmana, kemudian merembet tentang bicara ke hal yang bersifat ketauhidan atau agama, jadi pusing Bu kepalanya. Ketika diajak bicara ketauhidan, maka kepalanya pening. Maka di dalam beberapa babak disebutkan, digambarkan, disanepankan Adipati Terung diserang oleh tawon ndas. Nah sebetulnya itu bukan diserang dengan tawon ndas yang tawon itu bukan. Tapi kalau di catatannya sebetulnya itu adalah sanepan, menggambarkan bagaimana kalau kita itu dintuk dirubung tawon ndas itu seperti apa. Itulah posisi peningnya kepala dari Adipati Terung saat itu. Ketika diajak bicara tentang trapsilo, budi pekerti, dan juga diajak bicara atau berdebat tentang ketauhidan. Karena merasa malu, maka Adipati Terung bersama dua putrinya ini menarik pasukannya untuk kembali ke
Sengguru. Nah, sebagian pasukannya Sengguru ini tidak kembali ke Sengguru, tapi menetap di Gresik. Jadi ada anak turun Sengguru yang kemudian menetap di Gresik. Maka di sana juga disebut ada satu tempat dusun namanya Sengguruan. Itu pasukannya yang tinggal, pasukan Sengguru yang tinggal disebut dengan Sengguruan. Ada di Gresik. Setelah kembali ke sini, Sunan Dalem memerintahkan Sayyid Abdurrahman untuk datang ke Sengguru untuk menyebarkan Islam. Siapa Sayyid Abdurrahman itu? Yang kita kenal sekarang dengan Mbah Wongso Botoh Putih yang ada di Durung Rejo. Jadi yang pundennya yang di Durung Rejo, dan itu baru saya dapatkan beberapa waktu yang lalu ketika saya mendapatkan data tentang Suluk Singonegoro. Ternyata Mbah Wongso yang dia ada di Durung Rejo itu Sayyid Abdurrahman, seorang sayyid yang diutus untuk datang ke Sengguru. Dan alhamdulillah beliau ini bertemu langsung dengan dua putri dari Adipati Terung, yaitu Dewi Kenconosari dan Dewi Kenconomas. Tidak berapa lama kemudian dua putri dari Adipati Terung ini, karena di dalam serat Singonegoro disebutkan minger imani, artinya ragu dengan keyakinannya, sehingga dua putrinya ini menjadi mu'alaf, menjadi Islam, bersahadat. Kenapa putrinya dulu? Karena kalau bapaknya dulu belum tentu putrinya mau. Ini sebuah strategi ternyata secara saya pelajari. Tapi kalau putrinya dulu, bapak ini kan mesti ngatut karena rasa sayangnya kepada anak. Nah, yang kemudian yang ketiga, Adipati Terung pun bersahadat. Dan pada beberapa catatan, beberapa kitab yang saya baca, Adipati Terung ini akan menjadi panglima perang yang sangat luar biasa ketika perkembangan Islam. Nah, siapa itu Dewi Kenconosari yang kita kenal di Taman Ayu sebagai Mbah Rencong Kencono? Nama aslinya adalah Dewi Kenconosari. Makanya disebut dengan Rencang Kencono itu. Dan siapa itu Dewi Kencono Mas? Yang sekarang ada di hadapan panjenengan ini, ketika mu'alaf berubah nama menjadi Dewi Mas Maunah. Tapi kalau yang Dewi Kenconosari tidak berubah nama, tidak berganti dengan nama Islam. Tapi kalau beliau berganti dengan nama Islam. Bagaimana ciri-cirinya beliau? Di dalam kitab-kitab itu disebutkan sosok beliau ini centes. Nah, kalau centes, mau ngedok. Nah, nek terus anak turune di desa Wonoayu, kowe dong itu, ya pantes, dong anak turune. Ngerti nggih Pak nggih? Cocok ya. Dan sifatnya pemberani. Tapi juga karena satria wanita, beliau ini nek salah ya salah, ngaku salah. Nek bener gak diwedi. Itu yang digambarkan seperti itu. Yang kedua, penggambarannya apa? Beliau ini suka memakai perhiasan, glamor. Jadi lek ana wong wedok teko Wonoayu seneng gawe mas-masan kemrompyong, pantes mergo anak putune Mbah Mas. Makanya beliau ini seperti itu di gambaran yang ada di kitab sejarah. Sampai penggambarannya seperti itu. Dan beliau wafat tahun 1567 di hari Sukro Kumanis atau Jumat Legi. Nah, sekarang kita kalau nggak salah sudah harusnya ke 427 tahun mengenang wafatnya beliau. Nah, apa yang bisa kita teladani dari beliau sebetulnya? Di akhir-akhir hayatnya beliau ini sangat getol,
untuk mengajar ngaji. Jadi kalau mungkin para sepuh, saya mohon informasi karena di catatannya seperti itu. Ya, jadi beliau ini ngajar ngaji anak kecil-kecil. Nah, dan di tempat inilah sebenarnya tempat ngaji untuk anak-anak kecil itu. Jadi dulu ini belum makam, Pak. Karena kalau di dalam tataran dulu, maka ketika ada makam di sini, dulu kalau orang meninggal itu tidak dimakamkan di pemakaman umum, tapi akan dimakamkan di pekarangan belakang rumah. Ingatan ya? Nah, berarti di mana rumah beliau? Maka rumah beliau ada di sebelah barat. Nah, disinilah dulu tempat beliau ngajar ngaji. Nah, akan lebih bagus kalau tempat ini kemudian dikembalikan pada fungsi awal. Selain di Langgar Suro ada tempat semacam TPG atau apa, mungkin gimana caranya ada TPG di sini lebih bagus. Karena apa? Untuk mengenang perjalanan beliau. Tapi karena ini ibu-ibu ya yang ngajar, yang anak kecil-kecil, yang ngajar anak kecil-kecil. Nah, di dalam perjalanan beliau ya inilah hampir satu hal yang kan saya baca di serat atau suluk yang kami baca beberapa waktu yang lalu, suluk Singonegoro. Ada satu lagi, setiap wetonnya beliau, setiap berarti 35 hari sekali ya, 35 hari sekali itu di hari Rebo Kliwon beliau selalu membagi-bagikan hartanya kepada masyarakat. Tulisannya seperti itu. Artinya setiap hari kelahiran beliau, Rebo Kliwon itu beliau bersedekah. Nah, pertanyaannya, kemana suaminya? Kan gitu kan? Karena saya hanya bicara tentang sosok beliau. Ketika beliau mu'alaf, ketika kakaknya Dewi Kenconosari juga memasuk Islam, suaminya meninggalkan istrinya, tidak mau mu'alaf, kemudian pergi ke Bali. Maka beliau hidup bersama anak-anaknya. Maka karena beliau ini orang kaya, Pak, karena kegemarannya pakai apa? Itu perhiasan dan sebagainya. Di masa tuanya, hartanya itu setiap Rebo Kliwon, kalau bahasanya gini, apa yang dimiliki di lumbungnya, artinya padi ya kalau dalam hal ini ya. Kalau itu dalam itu saya artikan sebagai padi. Apa yang dimiliki di dalam lumbungnya, setiap Rebo Kliwon dibagikan separuh kepada masyarakat. Nah, kira-kira oleh anak putu ini mampu nggak ngelakoni ini? Insya Allah nggak ada bung ya. Insya Allah. Artinya apa? Walaupun tidak seperti beliau, monggo kita teladani jiwa sosial beliau yang gemar, jiwa sosial beliau yang gemar bersedekah. Satu. Yang kedua, beliau di dalam catatan Suluk Singonegoro tidak bisa melihat anak kecil yang menangis. Artinya entah kelaparan, entah apa, kepingin jajan, gak ada duit, pasti beliau akan mengambil dan kemudian menyenangkan anak-anak kecil itu. Nah, kemudian ada juga beliau juga punya anak asuh, anak yatim sekitar 311 anak yatim yang diambil dari sekitar, bukan hanya di sini. Jadi ngopeni 300 anak yatim piatu yang ada di sekitar Wonoayu. Nah, itu catatan yang luar biasa, Bu. Dan itu baru saya peroleh kurang lebih setelah saya terakhir ke sini. Itu saya datang ke Gresik karena ada keperluan. Saya dapatkan catatan di Suluk Singonegoro. Dan saya, Bu, ngapunten, ketika mencari yang namanya sejarah desa Jatirejo termasuk Wonoayu, Taman Ayu, dari mana saya mendapatkannya? Saya sampai ke Bali, Bu. Jadi ke Bali
nyebrang ke Nusa Penida, kemudian Lembongan, dan sampai ke Nusa Ceningan. Nah, kelihatannya disinilah suaminya beliau dulu bertempat tinggal. Karena apa? Ternyata ada catatan tentang sejarah beliau di sana. Alhamdulillah saya bersama istri sepeda motoran, Bu. Belum saya tak ada lagi ya. Belum di tengah dengan paringi barang. Tolong lagi rebutan nanti hati-hati. Durung lah kok anu dhisik. Wah, amma kakek lali. Gak koper ngomong. Wis. Deleran kono iki. Nomor. Keliru. Seru. Wah, ini apa ini? Ngeri. Wis. Oleh bakasin. Ayo. Wis gak sabar iki ngomong iki. Wis. Oke, kowe saya gak apa-apa.